Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Farmasi Remas, yang kami hormati Ibu Zulfa Nuraini selaku calon guru penggerak dari SD dari TK Farmasi, serta ibu-ibu rekan sejawat dari Ibu Zulfa Nuraini yang ada di TK Farmasi yang berbahagia. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin teman-teman rekan sejawat yang berbahagia. Acara pada pagi hari ini adalah pendampingan individu kedua. Tapi sebelum kita memulai ke sesi berikutnya, yang pertama saya ingin berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Guru Setio Edi Bokomo. Saya pengajar praktek yang membersamai Ibu Zulfa Nuraini di program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pacitan. Jadi izinkan selama 1-2 jam ke depan saya membersamai Bu Zulfa dalam sesi keempat di pendampingan individu kali ini, yaitu sesi diskusi prakarsa dan perubahan sekolah. Selanjutnya saya pribadi meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah atas izin bisa terselenggaranya sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih ternyata dukungan dan izin yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah itu luar biasa sekali. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman sejawatnya dari Ibu Zulfa Nuraini. Karena apa? Diskusi ini tidak akan pernah berjalan ketika tidak ada temannya. Gitu. Jadi walaupun ini adalah sebuah proses dalam proses belajarnya Bu Zulfa di program Guru Penggerak, tapi harapan saya di sesi diskusi ini nanti akan terjadi diskusi aktif yang akan bermanfaat untuk TK Farmasi ini ke depannya. Itu harapan saya. Selanjutnya, di kesempatan kali ini nanti ada beberapa sesi. Yang pertama, Bu Zulfa nanti akan menjabarkan tentang tujuan dari diskusi ini. Selanjutnya, Bu Zulfa nanti akan mengajak Bapak Ibu dalam merumuskan kalimat rumpat dan melihat visi sekolah yang sudah ada saat ini. Yang ketiga, nanti Ibu Zulfa akan mengajak teman-teman itu untuk mengidentifikasi perilaku yang sudah mencerminkan dari pelaksanaan visi yang ada di TK Farmasi ini. Selanjutnya, nanti Bu Zulfa akan mengajak diskusi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini ke depannya. Baik, Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, untuk memulai sesi kali ini, saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah atau 2 kata sambutan dan juga membuka kegiatan pada kesempatan kali ini. Kepada beliau Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan.
kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Setio Edi Purnomo sebagai pengajar praktek CGD Kecamatan Arjosari. Yang kami hormati Ibu Zulfa sebagai calon guru penggerak Kecamatan Arjosari, juga segenap rekan-rekan guru tingkat Darmasi yang berbahagia. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berwajahan di gedung TK Darmasi dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan di hari yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan pada diskusi dan prakarsa perubahan sekolah pada hari ini. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kemajuan di lembaga kita TK Darmasi. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Setio Edi Purnomo yang telah mendampingi pada kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa perubahan untuk kemajuan di lembaga kami. Bapak Ibu yang saya hormati, kami segenap keluarga besar TK Darmasi selalu mendukung kegiatan diskusi pada hari ini yang alhamdulillah di pagi hari ini beliau Bu Zulfa Nur Aini sebagai calon guru penggerak melaksanakan tugas CGB dengan kegiatan yang telah didampingi oleh Bapak Agung. Terima kasih sekali lagi. Kami terutama selalu mendukung, mensupport kegiatan Bu Zulfa di kegiatan calon guru penggerak. Baiklah ibu-ibu, untuk menyingkat waktu, acara kita buka dengan bacaan basmalah. Mari kami antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah kita nyatakan dimulai. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, Mbak Zulfa ini telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah ke depannya nanti, dan tentunya visi yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini sekali lagi saya sampaikan, ini adalah merupakan bagian dari proses belajar Mbak Zulfa.
dalam memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah ini untuk murid. Jadi karena cita-citanya untuk murid ini pasti akan dilakukan bersama rekan sejawat dan juga ibu kepala sekolah. Tapi meskipun ini menjadi bagian dari proses belajarnya Mbak Zulfa di program guru penggerak, proses diskusi ini sekali lagi saya benar-benar mengharapkan akan menjadi sebuah refleksi bersama terhadap visi sekolah yang sudah ada di TK Akademasi ini. Jadi saya harap dari teman-teman semua dan semua pihak ini dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Ini harapan saya nanti. Jadi agar segera termulai kegiatan pada kesempatan kali ini, saya akan segera memberikan kesempatan kepada Mbak Zulfa. Baik, kepada Mbak Zulfa, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memandu diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk pembukaan saya sudah idem mengikut saja sama Bapak Agung dan Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi ini nanti kita langsung berdiskusi saja. Tapi sebelum berdiskusi, tapi sebelum kita memulai diskusi, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Bagaimana Bu? Mengizinkan boten jenengan? Ya, terima kasih. Puisi karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai beliau, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Nilian itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka tak merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Sebuah puisi yang sangat luar biasa ya Bu, menginspirasi aneka keragaman nilai-nilai budaya di Indonesia ini. Sehingga ketika menghirup, ketika melihat apa yang ada di Indonesia, Insinyur Soekarno beliau tidak lagi menghirup tapi menghirupnya Indonesia. Benar-benar luar biasa. Terima kasih. Nah, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah.
mengawali diskusi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan tujuan diskusi kita pagi ini. Pada diskusi kali ini, yang pertama nanti kita akan melengkapi kalimat rumpang. Nah, kalimat rumpang itu adalah kalimat yang masih kosong, belum bermakna. Nah, kalimat itu nanti akan kita lengkapi bersama-sama, Bu. Kita diskusikan bersama-sama, kita isi bersama-sama agar apa? Kalimat rumpang tersebut menjadi kalimat yang sangat bermakna bagi kita. Ya, itu. Kemudian selanjutnya ketika kalimat rumpang itu sudah terlengkapi atas pendapat kita, selanjutnya kita akan menganalisis visi sekolah kita. Apakah visi sekolah kita nanti sudah selaras dengan cita-cita kita, keinginan kita untuk murid-murid atau peserta didik kita? Nah, kalau sudah selaras dan sudah kita diskusikan bersama-sama visi sekolah dan sudah kita sudah sepakat dengan visi kita lanjut untuk mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nah, itu perilaku siapa saja? Kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan mungkin warga sekolah. Untuk apa, Bu? Untuk mencapai tujuan visi kita. Oke, dan yang terakhir adalah prakarsa perubahan. Kira-kira apa yang ada di sekolah ini untuk kemajuan sekolah ini yang perlu ditingkatkan, tidak dirubah, Bu? Mungkin yang sudah ada dan perlu ditingkatkan lagi, seperti itu. Ya, itu adalah tujuan kita untuk berdiskusi pada hari ini. Bagaimana? Semua sudah paham? Sudah siap? Siap. Oke, kita masuk pada yang pertama. Melengkapi kalimat rumpang. Kalimat yang masih belum bermakna. Bagaimana agar kalimat rumpang tersebut bisa sangat bermakna? Yaitu dengan cara kita melengkapinya, mengisinya. Nah, yang di situ ada 6 kalimat rumpang. Yang pertama, kita memimpin murid-murid yang bagaimana, memimpikan cita-cita kita, murid-murid kita itu bagaimana. Kemudian kita percaya bahwa murid murid-murid kita itu adalah di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan untuk murid kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu menyenangkan atau tempat belajar atau bagaimana. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang itu nanti kita isi bersama-sama, kita diskusikan kalimat rumpang tersebut. Nah, ibu-ibu, kita bersama-sama untuk melengkapi rumpang agar bermakna, dan untuk mengisinya, kalau jenengan masih bingung, itu bisa memasukkan salah satu atau beberapa elemen dari profil pelajar Pancasila. Ingat 6 elemen profil pelajar Pancasila? Ingat? Oh, biar mungkin semangat ya dengan lagu untuk mengingatnya. Ya. Mohon izin Pak ya, karena guru TK ini. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, untuk mengisi kalimat rumpang bisa memasukkan di profil pelajar Pancasila tersebut. Oke? Mendek. Kalimat rumpang yang pertama, Bu ya. Kita memiliki murid-murid yang bagaimana? Monggo didiskusikan bersama. Cita-cita kita mungkin seperti apa untuk murid-murid kita?
Sudah? Mungkin sudah didiskusikan bersama-sama untuk mengisi kalimat rupa yang pertama. Impian murid-murid kita itu seperti apa, Bu? Monggo. Kita itu membutuhkan murid yang beriman, cerdas, berakhlakul karimah, belajar dengan bahagia, serta semangat dalam mengembangkan potensi dalam dirinya, pengetahuan, sikap, keterampilan untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, bagus sekali itu ya. Jadi memimpikan murid-murid yang beriman ya, beriman, kemudian cerdas juga, berakhlakul karimah. Mungkin alasannya, Bu, kenapa memilih seperti itu? Ya, karena lingkungan sekitar sini itu dekat dengan pondok, jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan lingkungan sekitar sini, dengan pembelajaran keagamaan. Iya, iya Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Kita berada di lingkungan pondok pesantren dan lembaga kita juga di bawah yayasan pondok pesantren. Makanya mungkin kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Beriman ya Bu? Iya. Beriman, terus berakhlakul karimah tadi. Yang nantinya anak-anak itu kedepannya bisa mengaji mungkin ya, rajin beribadah. Oke. Ya, terima kasih. Untuk kalimat rupa yang pertama sudah terisi ya dengan kesepakatan kita bersama. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah saya apa Bu? Saya adalah anak-anak yang mempunyai potensi diri yang didampingi oleh keberagaman dan keberagaman. Saya memiliki potensi diri yang didampingi. Oh ya, mungkin ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain? Pendapat yang lain? Ya, menurut saya, murid adalah subjek dalam pembelajaran yang mempunyai kepribadian yang unik yang menjadi ciri khas mereka, sehingga nantinya mereka akan meraih apa yang mereka cita-citakan. Jadi luar biasa. Jadi di sini ada dua pendapat gitu ya. Yang pertama pendapat dari Bu Wati tadi bahwa anak-anak mempunyai potensi diri yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan dari Bu Uus, mereka adalah subjek yang memiliki kepribadian yang unik. Nah, dari dua pendapat tadi mungkin bisa kita sepakati yang sesuai dengan keinginan kita atau cita-cita kita tadi, kira-kira yang mana Bu ya? Monggo sama-sama kesepakatannya dari dua pendapat. Bagaimana Bu? Oh iya, bisa ya. Digabungkan ya, jadi anak-anak itu mempunyai potensi tersendiri yang mempunyai pribadi yang unik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, itu pendapat kita, kesepakatan kita. Berarti dua pendapat itu tadi digabung ya. Oke. Ya, sekarang di sekolah kita mengutamakan Di sekolah kita itu harus mengutamakan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap anak. Menurut saya seperti itu. pelayanan terbaik ya bagi anak untuk menunjang keberhasilan anak. Bagaimana yang lain? Pendapat dari Bu Afif tadi?
kita di sekolah ini mengutamakan pelayanan yang baik. Mungkin sepakat ya Bu? Oke. Kalau sudah kita sepakati, kita masuk pada kalimat rumpang yang selanjutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya. Oh ya. Jadi Pak jadi buati untuk mengisi kalimat rumpang yang murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah ini adalah tempat belajar yang nyaman untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa belajar dengan senang, aman, nyaman, sampai mungkin menjadi sekolah yang ngangeni dan bertahi. Ya Bu Ge? Oke. Terus kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Bu? Warga di sekolah yakin untuk apa? Mungkin pendapat dari dari Bu Anis. Ya, ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada murid. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid, memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid dan muridnya. Oke. Mungkin ada itu pendapat yang luar biasa. Mungkin ada pendapat yang lain, mungkin ada yang lain. Dari Ibu Kepala Sekolah. Ya. Untuk mensukseskan pendidikan Indonesia dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, pendidik sebagai fasilitator dalam kemerdekaan belajar murid. Oh ya, jadi pendapat dari Bu Anis tadi adalah mengutamakan dari pelayanan yang terbaik. Terus dari Ibu Kepala Sekolah yaitu yakin untuk mensukseskan pendidikan Indonesia yang mana sekarang kurikulumnya sudah ganti kurikulum merdeka ya, dan anak-anak bisa belajar secara merdeka, tapi tetap walaupun merdeka tapi tetap ada apa ya, kontrol ya, tetap ada kontrol, tidak bebas seperti itu, tapi tetap ada kontrol dari kita. Oke. Dan bagaimana dari dua pendapat tadi, mungkin kita sepakati salah satu atau seperti tadi digabung dari dua pendapat tadi Bu. Monggo diskusinya bagaimana? Semua jawaban bisa disepakati. Jadi dua, oke Bu, terima kasih ya. Jadi dua jawaban tadi ternyata menurut ibu-ibu adalah penting semuanya. Jadi bisa digabung ya, bisa digabung. Yaitu kita warga sekolah yakin untuk melayani atau memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid untuk mensukseskan pendidikan Indonesia. Oke, guru sebagai fasilitator dan murid pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Dan yang terakhir, kalimat rumpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apakah kita harus paham dengan memberikan pelayanan terbaik itu harus bagaimana, adanya apa, dibutuhkan apa. Dalam memberikan pelayanan terbaik diperlukan inovasi, kerjasama, dan kolaborasi yang baik oleh semua warga, baik itu kepala sekolah, guru, murid, orang. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali masukan dari Bu Nani bahwa untuk memberikan pelayanan dan mensukseskan
tadi mensukseskan pembelajaran harus adanya kolaborasi kerjasama antar semua warga sekolah ya Bu ya. Oke, jadi alhamdulillah sesi pertama untuk melengkapi kalimat rupa ini sudah kita sepakati bersama bahwa kita di lembaga tingkatan mas ini memimpikan murid-murid yang beriman, cerdas, berakhlakul karimah, kemudian belajar dengan bahagia, semangat mengembang potensi dalam dirinya, pengetahuan singkat dan keterampilan untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena kenapa kau beriman dan berakhlakul karimah yang ditonjolkan? Karena kita berada di lingkungan pondok pesantren dan lembaga kita juga di bawah yayasan pondok pesantren. Jadi yang ditonjolkan adalah dari segi keagamaannya. Dengan mewujudkan itu, berarti kita juga sebagai warga sekolah atau pendidik harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid-murid kita, sehingga anak-anak nanti bisa sadar betul bahwa di sekolah ini adalah tempat belajar yang paling nyaman, menyenangkan bagi anak-anak. Semua itu terlepas dari kolaborasi dan kerjasama antar warga sekolah. Terima kasih untuk melengkapi kalimat rumpang ini. Kalimat rumpang ini menjadi yang tadinya kalimat yang belum bermakna sekarang sudah menjadi kalimat yang sangat bermakna bagi lembaga kita. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu menganalisis visi sekolah. Menganalisis visi sekolah. Nah, ini adalah visi sekolah kita, Bu. Visi sekolah kita adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas dan berakhlakul karimah. Nah, monggo semua melihat, menganalisis visi sekolah kita sambil membayangkan anak didik kita. Apakah visi tersebut sudah sesuai, sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas dan berakhlakul karimah. Bagaimana Bu? Baiklah, untuk visi dari tingkatan masih, insya Allah ini sudah dibuat sesuai dengan cita-cita bagi murid, dan juga kita menginginkan murid yang beriman, cerdas dan berakhlakul karimah. Anak-anak bisa belajar dengan bahagia serta semangat dalam mengembangkan potensi dalam dirinya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Berarti visinya sudah selaras ya Bu dengan peserta didik kita, juga dengan apa yang kita cita-citakan tadi ketika mengisi kalimat rumpang tadi. Visinya sudah selaras ya. Untuk kedepannya berarti kita menginginkan murid-murid yang beriman, cerdas, dan berakhlakul karimah. Berarti tidak ada yang perlu dirubah, tidak ada yang perlu tidak ada. Oke, terima kasih. Kalau memang ini tidak perlu dirubah atau tidak perlu ada penambahan, berarti itu sudah selaras. Apalagi ini untuk visi tahun ini kan sudah ada perubahan ya Bu ya. Dan mungkin kalau memang ada perubahan, kita bisa berubah di
tahun yang akan datang, sesuai nanti bagaimana keadaan murid kita di tahun mendatang. Kalau mungkin visinya tidak cocok, kita bisa berubah. Oke, berarti sudah selaras, sudah sepakat untuk visi itu tidak ada perubahan ya Bu. Terima kasih. Sekarang lanjut tentang perilaku. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi visi kita itu agar bisa tercapai, agar bisa terwujud. Kira-kira perilaku apa, sikap apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, murid, mungkin juga orang tua untuk mencapai atau untuk mencerminkan visi yang sudah dirumuskan tersebut. Bagaimana tuh mungkin pendapatnya, diskusinya untuk sikap tadi, perilakunya. Mungkin kita bisa ini sikap kalau untuk guru dan kepala sekolah itu harus bagaimana, terus orang tua itu bagaimana, dan muridnya harus bersikap seperti apa. Monggo didiskusikan bersama-sama. Sebagaimana di TK Antarmasya Bu, pembiasaan kepada murid-murid itu mengajak murid berdoa sebelum dan setelah pelajaran, dan pembiasaan setiap hari seperti budaya 5S niku. Ya, sapa, salam, dan sopan santun niku, serta praktek wudhu, sholat, dan ngaji. Ya. Bagus itu ya Bu ya. Ya, saya menambah Bu. Saya sebagai guru harus kalau masuk itu tepat waktu Bu. Paling tidak 15 menit sebelum anak-anak masuk, kita sebagai guru, apalagi sebagai PNS, kita harus bisa tepat waktu. Kemudian juga terhadap anak, kita sebagai guru harus selalu ramah ya, anak-anak biar nomor itu istilahnya senyum, tidak takut sama bu guru, harus selalu ramah. Ya, coba guru yang lain. Mungkin perilaku kita sebagai guru untuk mengajar menyenangkan dengan berbagai dan media. Saya rasa ya pembelajaran itu lebih aktif, lebih menyenangkan bagi anak. Kita itu membuat metode dan media pembelajaran yang menyenangkan. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Bu. Itu tadi sudah banyak ya kita temukan perilakunya guru dan kepala sekolah ya. Saya menambahi meningkatkan potensi anak dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan ekstrakurikuler atau mana atau Oke Bu, baik. Masih adakah atau cukup apa? Itu tadi kan perilaku untuk guru dan kepala sekolah ya. Kayaknya sudah banyak ya Bu tadi yang kita temukan. Sekarang kalau perilaku untuk orang tuanya bagaimana agar mencerminkan visi dari kita tadi. Visinya kan menginginkan anak-anak itu beriman, cerdas, juga berakhlakul karimah. Jadi kalau perilakunya orang tua bagaimana? Ya mungkin untuk menunjukkan visi itu orang tua di rumah juga harus selalu mendampingi anak dalam belajar dan juga berkoordinasi dengan guru bagaimana anaknya itu ketika bagus sekali Bu, terima kasih. Berarti itu adalah perilaku atau sikap orang tua ya. Jadi tidak hanya orang tua itu menyekolahkan anak dan hanya di sekolah saja belajarnya, tapi di rumah orang tua juga harus mendampingi anak belajar. Kemudian itu tadi kan kita sudah
harapannya sendiri itu bagaimana Bu? Kira-kira untuk murid sekarang agar tercapai, monggo. Kalau menurut saya untuk sikap bagi murid yang rajin beribadah, murid yang disiplin, murid yang cinta kebersihan, dan juga murid yang menerapkan 5S. Ya, Sudah senyum, menyapa temannya, dan salam, saling gitu ya Bu ya. Oke, berarti tidak hanya gurunya saja Ya. yang 5S, tapi juga anaknya. Jadi sama temannya tidak saling cemberut, saling bertengkar begitu. Oke, bagus sekali, terima kasih. Nah, berarti alhamdulillah untuk yang ketiga ini perilaku yang mencerminkan visi yang dirumuskan kita sudah sepakati bersama. Tadi ada beberapa perilaku dari guru dan kepala sekolah. Tadi apa ya Bu ya? Kepala sekolah dan guru yang sudah kita sepakati untuk mencerminkan visi tadi ada diantaranya ada mengajak murid selalu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Terus tadi juga ada 5S juga Bu ya. Selain itu mengajar menyenangkan dengan berbagai metode yang beragam, media yang beragam agar anak-anak mungkin tidak bosan, biar anak-anak bisa bereksplorasi ya Bu. Terus untuk orang tua di rumah itu untuk mendampingi anak-anaknya untuk belajar, terutama yang kita tonjolkan adalah keagamaan. Jadi ya diajarkanlah keagamaan, ngaji atau sholat juga dan sebagainya. Kemudian selain itu juga orang tua juga harus berkoordinasi dengan wali kelas, mungkin ya guru-guru di sini untuk mengetahui perkembangan anak, juga melaporkan anak-anak di rumah itu bagaimana. Nah, jadi ada kerja sama dan ada kolaborasi antara guru dan orang tua di rumah. Dan yang untuk perilakunya murid itu murid ya yang rajin beribadah. Jadi ngaji tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga mereka ngaji, sholat juga, murid-murid yang disiplin, murid-murid yang tadi juga menerapkan 5S. Tidak hanya gurunya, juga muridnya juga menerapkan 5S. Terima kasih. Itu tadi di season yang ketiga. Alhamdulillah sudah kita sepakati bersama-sama untuk perilaku apa yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Dan kita memasuki sesi diskusi yang terakhir, yaitu tentang prakarsa perubahan di lembaga kita. Kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita? Terus ya mungkin itu dulu Bu. Kira-kira apa? Gini Bu, cerita sedikit ya. Kemarin saya ketika ada tugas di modul 1.3 guru penggerak, di situ saya ada tugas untuk membuat prakarsa perubahan. Dan pada waktu itu saya juga berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah, juga teman sejawat, salah satu teman sejawat, belum didiskusikan bersama-sama ini ya Bu ya. Itu prakarsa perubahan saya itu ini, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan literasi huruf hijaiyah anak. Kenapa kok mengambil itu? Yang pertama, saya pada waktu itu menginginkan anak-anak itu bisa ngaji Quran, Iqra lah kalau TK. Nah, ngaji Iqra itu kan mereka harus mengenal huruf hijaiyah, literasi, karena itu menggunakan bahasa Arab. Kalau literasi huruf Latin ya A, B, C itu kan mungkin sudah sering kita dengar. Tapi kalau literasi huruf hijaiyah ini mungkin masih sedikit ya, masih sedikit. Nah, saya itu pengen
di lembaga kita. Jadi prakarsa perubahan yang saya lakukan yaitu itu tentang kemampuan meningkatkan literasi huruf hijaiyah anak. Bagaimana anak-anak itu semangat dalam berliterasi huruf hijaiyah. Terus kita membuat rencana apa, perencanaan apa, pelaksanaannya apa, dan nanti tidak lanjutnya apa, seperti itu. Dan kemarin juga saya sudah melakukan aksi nyata juga. Saya membuat game juga, mengajak anak-anak itu belajar literasi huruf hijaiyah itu di luar, jadi outdoor, di luar kelas. Kemudian mengajak anak-anak, kegiatannya itu kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak, tapi temanya hijaiyah, menyenangkan. Anak-anak alhamdulillah suka, senang. Saya tanya di akhir, apakah anak-anak senang pelajaran kegiatan bermain hari ini bersama Bu Guru? Senang. Terus saya suruh memilih itu emoticon senyum, terus ada emoticon sedih, itu saya suruh nunjuk, semuanya menunjuk yang senyum. Nah, kira-kira prakarsa kita ini apakah ini atau mungkin ada prakarsa lain mungkin untuk perubahan, untuk peningkatan di lembaga kita? Nggak apa-apa. Kalau ini kan saya sudah, tapi monggo didiskusikan. Kira-kira ada yang lain yang untuk meningkatkan apa? Bagaimana tetap itu? Kalau itu ya kita rencanakan, rencananya apa langkah-langkah kita. Monggo didiskusikan bersama. Kira-kira apa? Mungkin ada rencana perubahan yang lain. Boten apa-apa, tidak dipakai tidak apa-apa. Ya, Bu Zulfa itu sudah prakarsa Bu Zulfa baik untuk meningkatkan kemampuan literasi huruf hijaiyah pada anak. Iya, dengan berbagai macam kegiatan nanti Bu Zulfa sudah ceritakan dengan game, dengan anak-anak diajak luar ruangan dengan outdoor. Itu saya kira sudah belajar yang menyenangkan. Ya. Jadi prakarsanya itu ya meningkatkan kemampuan literasi huruf hijaiyah. Karena kemarin itu kan baru kelas saya, Bu. Nah, dengan diskusi ini mungkin kita bisa dengan kelas-kelas yang lain kita meningkatkan anak-anak, kemampuan anak berliterasi huruf hijaiyah, sehingga anak-anak itu menjadi semangat ngajinya ya, menulis huruf hijaiyahnya juga semangat. Karena itu tadi kita itu yang ditonjolkan apa? Agamanya ya. Oke, terus sekarang apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan tadi, Bu? Kira-kira apa kolaborasinya antara sekolah dan orang tua? Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua berupa untuk kolaborasinya, Bu, untuk kolaborasi yang dilakukan itu kira-kira apa? Ya, Bu, yaitu bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Di antaranya, guru memberikan informasi akan perkembangan diri anak di sekolah pada orang tua. Misalnya dengan kegiatan keagamaan pada hari dengan bentuk kartu halakoh. Di situ kan orang tua bisa melihat, oh, anaknya di sini ketika mengaji Iqra masih kurang apa, mengajinya bagaimana, lancar atau baik, bisa dilihat dari kartu halakoh.
Seperti itu. Ya, ya, terima kasih. Berarti dari tadi kartu halakoh ya yang dibawakan mungkin dibawakannya setiap hari atau seminggu sekali yang dibawakan kan kita kan sudah setiap hari ya setiap hari kartu halakoh pertemuan Setiap bisa langsung dicek, oh hari ini ngajinya si A kurang lancar, besok diulangi lagi seperti itu. Nanti kan di rumah bisa diulangi dengan orang tuanya sendiri. Ya, terima kasih. Mungkin itu kolaborasinya ya. Jadi agar orang tua di rumah juga tahu sampai mana dan diberikan apa tadi pembelajarannya di sekolahan mungkin itu ya Bu dengan kartu tadi. Oke, sekarang apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kira-kira kegiatan yang dilakukan apa Bu? Dengan orang tua kita itu mengadakan kegiatan apa saja? Seperti kegiatan parenting, kelas inspirasi, kerjaan ekstra seperti itu. Oh iya, Ekstra keagamaan, seperti ngaji iqra halakoh dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu. Siap, pendapat yang luar biasa ya. Jadi kita mengadakan kelas inspiratif, tua, ya dan ekstra karena itu tadi kan prakarsa perubahan kita kan adalah meningkatkan literasi Indonesia ya. Mungkin kita bisa ekstranya itu ya tartel itu loh. Tartel itu. Oke, bagus sekali. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Jadi kan kita kan akan mengadakan prakarsa perubahan. Jadi kan kita perlu langkah-langkahnya, perencanaannya apa, terus nanti pelaksanaannya juga tindak lanjut dari prakarsa perubahan kita tentang literasi huruf hijaiyah tadi. Ya, monggo didiskusikan untuk pelaksanaannya, perencanaannya dulu mungkin kepala sekolah dan guru itu harus bagaimana? Kita kan harus merencanakan dulu ya Bu. Yaitu melakukan diskusi kepala sekolah dan guru melakukan diskusi tentang peningkatan literasi huruf hijaiyah pada anak. Kita kan diskusi ya. Selanjutnya mungkin apa? Setelah diskusi kemudian membuat rencana, kepala sekolah dan guru membuat rencana tentang untuk diskusi tentang peningkatan literasi huruf hijaiyah pada anak. Jadi kita diskusi dan ya rencananya itu ke depannya itu. Sudah mungkin apa lagi ada yang lagi? Mengadakan apa? Kegiatan apa? Mungkin dalam pembelajaran di kelas kita melakukan mungkin metode literasi dengan metode yang menyenangkan, mungkin dengan apa? Bu Zuba tadi dengan bermain, dengan game atau dengan nyanyian itu bisa. Dan juga bisa dibuat dalam kegiatan ekstra melakukan pelatihan ekstrakurikuler rutin seperti tadi tartel, ada kegiatan-kegiatan khusus setiap bulan atau apa, ada mendatangkan guru khusus tartel atau apa gitu ya seperti kemarin ada lomba hafalan surat pendek, hafalan doa sehari-hari dan sebagainya. Nah, di situ Bu ya kita mulai dengan lomba kemarin juga anak-anak semangat ya menghafalkan di rumah. Dan mungkin kalau JPK itu kalau lomba itu semuanya mendapat hadiah ya Bu ya. Cuman yang dibedakan untuk juara 1, 2, 3 itu mungkin berbeda, tapi semuanya biar tidak iri itu tadi kan kita memberikan hadiah semuanya ya, biar semangat karena apa? Itu kan untuk
anak-anak di rumah yang menyemangati anak-anak di rumah kan juga sudah berusaha. Oke, terima kasih. Itu tadi kan dulu perencanaan untuk pelaksanaan tadi. Tadi kan sudah dibuat rencananya, sekarang tinggal pelaksanaannya. Ya guru dan orang tua berkoordinasi dan berkolaborasi terkait program yang sudah direncanakan tadi. Kemudian melaksanakan perencanaan yang sudah dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Terima kasih. Itu tadi pelaksanaannya. Kita tetap berkoordinasi dan berkolaborasi, pasti bekerja sama dengan orang tua ya Bu ya. Seperti mengadakan lomba kemarin kan di rumah orang tua juga memberikan melatih anak. Terus untuk tindak lanjut dari perencanaan pelaksanaan mungkin kita membuat apa saja untuk tindak lanjutnya. Baiklah, untuk tindak lanjut kita bisa membuat lembar umpan balik untuk murid dan guru terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Oke. Juga menganalisis hasil umpan balik tersebut. Setelah itu melakukan refleksi. Terima kasih ya, bagus sekali Bu ya. Berarti kita tetap refleksi di akhir itu pasti refleksi apakah kegiatan kita itu sukses, berjalan dengan baik, karena untuk selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Prakarsa perubahan season yang terakhir sudah kita sepakati bersama-sama bahwa kesimpulannya tadi adalah kita meningkatkan kemampuan literasi huruf hijaya anak, karena keinginan kita anak-anak nanti kedepannya bisa ngaji, bisa menulis huruf hijaya. Begitu juga kembali lagi kita ini berada di lingkungan pondok pesantren itu tadi. Dan kita juga sudah buat perencanaan, pelaksanaan, dan nanti tindak lanjutnya setelah kita melaksanakan prakarsa perubahan itu apakah lancar, sukses untuk kedepannya. Nah, ibu-ibu, alhamdulillah untuk diskusi pada hari ini yang kita lakukan mulai dari melengkapi kalimat rumpang. Jadi saya simpulkan hasil diskusi pada hari ini. Tadi mulai dari awal kita melengkapi kalimat rumpang, yaitu kita menginginkan anak-anak yang beriman, cerdas dan berakhlakul karimah dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak, juga anak-anak agar sadar betul bahwa sekolah adalah tempat belajar yang nyaman untuk mereka. Selanjutnya untuk visi tadi kita tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, tapi kalau misal ada perubahan nanti akan kita laksanakan di tahun yang akan datang. Untuk visinya tetap mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas dan berakhlakul karimah dan sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk anak didik kita. Terus perilaku yang mencerminkan visi tadi juga sudah kita sepakati bersama, yaitu untuk kepala sekolah dan guru menerapkan 5S, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, diantaranya itu. Kemudian untuk orang tua juga, orang tua mendampingi anak untuk belajar di rumah dan selalu berkoordinasi dengan guru, berkoordinasi terkait perkembangan anak. Kemudian murid juga murid yang rajin beribadah, jadi di rumah juga diajarkan untuk beribadah.
pembelajaran beribadah ya, wudhu, sholat, praktek sholat. Mungkin tahu ibu bapaknya sholat dan mereka ikut berjamaah seperti itu. Kemudian inisiatif perubahan, prakarsa perubahan yang kita sepakati bersama, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan literasi huruf hijaiyah anak dengan harapan kita meningkatkan prakarsa perubahan ini, nantinya anak-anak bisa senang, anak-anak juga bisa ngaji Al-Quran, kemudian pokoknya senang beribadah, senang ngaji, menulis dan hidayah tadi. Kita juga sudah rencanaannya, pelaksanaan dan tindak lanjut. Alhamdulillah untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan di TK Alternatif ini sudah selesai, dan semoga diskusi hari ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya lembaga TK. Dan saya sebagai pemandu diskusi, apabila dari awal hingga akhir banyak terdapat kesalahan, kekurangan, ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Bapak penjabat. Ya, bisa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Julfa. Jadi intinya saya hanya sedikit menguatkan aja apa ibu tahu di sini. Jadi saya hanya menguatkan dari apa yang sudah disampaikan Mbak Julfa ini sudah luar biasa. Kalau sedikit boleh cerita, visi itu adalah sesuatu hal yang kita inginkan di masa datang. Itu visi. Dan pelaksanaan dari visi itu ada di misi. Nah, dari visi itu akan muncul banyak program apa saja yang harus dilakukan di sekolah. Dan ini sudah nampak sekali di TK Farmasi. Karena apa? TK Farmasi ini secara visinya ini sudah luar biasa, beriman, itu sudah mencakup semuanya. Terus cerdas, ditambah lagi berakhlakul karimah. Setahu saya kalau berakhlakul karimah itu semua pokok tingkah laku baik menjadi satu. Kalau berakhlakul karimah itu luar biasa. Nah, dan dari visi tersebut saya yakin pelaksanaan visinya juga luar biasa. Cuma ada beberapa yang perlu saya tanyakan ke teman-teman. Yang pertama, ini adalah pelibatan orang tua. Karena apa? Setahu saya kalau anak TK itu sama gurunya luar biasa gurunya. Kalau diajarin apa-apa sama gurunya, insya Allah cepat nyantolnya. Cuma masalahnya ketika balik ke rumah, ini bapak ibunya ngumpet ya. Karena apa? Jadi hilang mulutnya pas di sekolah. Iya enggak? Biasanya gitu kan? Nah, saya ingin tahu nih di TK masih untuk menyiasati hal kayak gitu berikut. Ya. Biasanya untuk ngaji itu biar selaras di rumah sama di sekolahan, itu wali murid diundang, diajak belajar tartil, biar antara sekolah dan di rumah
rumah itu sama cara mengajarnya. Berarti ada pelibatan Iya. orang tua ke kelas pada waktu pembelajaran. Ya, Di kelas sendiri, di kelas di kelas sendiri. Iya, di kelas Berarti sendiri. orang tuanya diajar Ya, belajar bersama. belajar parenting. Kan kadang ada yang menunggui, banyak itu yang menunggui. Terus daripada memberi nganggur, sering-sering kasih pembelajaran tentang Caranya mengajar. ngaji, ya, cara Ngaji. ngaji, biar sesuai antara sekolah dan di rumah itu biar sesuai. Kalau di sekolah belajar seperti ini sama bu guru, nanti di rumah sama orang tuanya ya bingung anaknya nanti sampai oke, bingung kalau tidak sama gitu. Ya, Harus ya. ada kesesuaian antara di sekolah dan di Sama di rumah. Ini luar biasa. Jadi ada sesi parenting yang di situ memang ada sesi orang tua mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mengaji di rumah seperti itu. Kalau pelibatan di kegiatan pembelajaran orang tua, kalau mungkin bersama-sama nih si anak sama orang tua sama ibunya atau sama bapaknya membuat sesuatu hal atau berproyek sesuatu. Saya lebih sederhana. Bukan, kalau keagamaan kita ikut pondok biasanya dari ke tampilan itu apa pemutaran, untuk pentas pemutaran itu melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua. Berarti intinya kolaborasi antara guru, terus warga sekolah, siswa dan orang tua ini sudah terjadi di tingkatan masih. Dan itu selaras dengan misinya, visi misinya. Berarti yang harus dilakukan itu lebih ke peningkatan, lebih ke meningkatkan lagi agar lebih baik lagi dan juga mempertahankan apa yang sudah ada. Itu luar biasa. Saya juga ingin tahu nih, kalau TKK Mas ini kan kental banget nih sama agama. Mau nggak mau TK-nya pondok, anak-anaknya mesti pintar semua, kan itu, pintar ngaji maksudnya. Pernah mungkin ada selain dari unggulannya TK Masih yang selain keagamaan, kewirausahaan mungkin. Selain keagamaan, kalau orang tua menanamkan di tingkatan masuk itu, anak-anak bisa tampil pada kegiatan maulid di panggung. Itu Pak yang menjadi alasan selain anak-anak biar lebih terpuji, melatih mental, berani tampil di depan orang banyak, karena untuk kegiatan tampilan maulid itu sudah diagendakan setiap tahun bahwa pengisian sebelum acara puncak itu pasti murid-murid dari kami tingkatan masih diberi kesempatan untuk tampil perdana. Setiap tahun ada kesempatan itu mungkin yang ditampilkan berarti seni dan budaya. seni dan budaya. TK Masih ini unggul di bidang keagamaan sama seni budaya. Ada ekstra draper, ya kan? Ada ekstra lain yang berkaitan dengan seni. Nah, memungkinkan tidak sih TK Masih ini kalau ditambah ada yang sisi kewirausahaannya, yang taruhlah secara anak-anak ini terlibatkan lagi nih dengan lingkungan sekitarnya, yang ada nanti kedepannya anak-anak ini diharapkan bisa mandiri. Mungkin itu bukan cerita kita literasi ya, budaya anak-anak itu nanti bisa untuk membaca islami, ya kan bisa dipasarkan lah, Iya. ya kan. Oh, Dengan ya. budaya.
Ya kan berarti kan ada sesi-sesi yang mengkolaborasikan antara seni dan juga kebudayaan. Setahu saya setiap tahun di Pondok pasti ada pameran, ya, ada pameran. Dan setiap Agustus itu biasanya ada expo di Samarkand. Dan itu mungkin bisa dijadikan kelas kewirausahaan untuk anak-anak dari akademisi ke depannya. Jadi kenapa saya cerita terkait hal tersebut, Bapak Ibu, prakarsa visi dan juga sebuah perubahan itu pasti akan melibatkan yang namanya sumber daya. Ya, sumber daya itu ada yang di sekitar kita dan ada yang terlihat dan ada yang nggak terlihat. Ada yang nampak tapi kita nggak bisa lihat. Ada juga yang nggak terlihat tapi juga perlu digali. Nah, kebanyakan karena kita fokus gali, kita lupa nih apa yang sudah ada di sekitar kita. Kita nggak melihat itu. Nah, intinya dari diskusi yang sudah diprakasai Mbak Zulfa tadi, Bapak Ibu, Ibu-ibu, rekan sejawatnya Mbak Zulfa ini diajak menggali sumber daya yang ada di sekitar TK Aklamasi. Jadi ternyata teman-teman bisa menemukan banyak potensi yang masih memungkinkan untuk dikelola menjadi sesuatu hal yang lebih baik demi kebaikan murid-murid yang ada di TK Aklamasi. Itu yang dari saya. Mungkin dari saya cukup sampai di situ. Pak Bu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan sejawat dari Mbak Zulfa yang sudah berperan aktif di kegiatan diskusi pada kesempatan kali ini. Baik, kita akhiri sesi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, Ibu-ibu, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.